的灵果，可助你恢复如初。那这给阎王解释吧。没有一天不再后悔那境地之意，所以我们一直在广寻天才。说，幽冥之海遍地是。区区幽冥之海，在此之前，你可多谢3位前辈。我们尊重你的决定。我会自行出发前往圣地。这3块令牌，因为我自认天赋也不，将来或许我们能。你去了圣地，消失在夏雨是名门。小男子，你可算来！山脚脚青云山，再来一瓶。Di sini, Sinan mulai mengeluarkan martial spirit apa yang sebenarnya dia miliki. Sosok roh dewa perang pun muncul di hadapan semua orang, yang membuat mereka semua terkejut. Pasalnya ini adalah martial spirit misterius. Oyangba sama sekali tidak menduga Sinan memiliki martial spirit sekelas itu. Tapi bagi Zuko, apa yang Sinan miliki bukanlah apa-apa, dan masihlah membanggakan para putra sucinya. Namun Zuko kembali dibungkam ketika melihat level martial spirit milik Sinan. Ia penasaran apakah Suan Jingke ke-8 juga termasuk generasi semut di tanah sucinya. Para tuan suci yang sebelumnya meremehkan Sinan kini hanya bisa terdiam saja. Pasalnya pilihan Tang Xian memang adalah benar. Akan tetapi alasan Tang Sinan memilih Sinan bukanlah karena martial spiritnya saja. Pasalnya Sinan telah mempelajari Jihai Full Moon Master. Mengetahui hal tersebut membuat tuan suci kembali terkejut. 全集1品。在圣地是否也属蝼蚁？实不相瞒，我知道他震碎了紫海满月。 Zuko pun menjadi begitu malu karena sebelumnya ia telah menganggap remeh Sinan. Seharusnya sejak tadi seniornya itu memberitahukan hal ini kepada mereka. Berhubung Sinan telah mempelajari Jihai Full Moon Master, maka sudah jelas ia sangatlah berbakat. Tidak heran mengapa Tang Xian memilihnya. Liu Feng pun meminta maaf karena telah meragukannya. Begitu pula dengan tuan suci lainnya. Tapi bagi Miao Miao, tindakan mereka sudah keterlaluan. Jikapun ingin meminta maaf, seharusnya mereka memberikan kompensasi kepada Sinan. Rong Benzong membenarkan hal tersebut, karena bisa saja mental Sinan terganggu akibat perkataan mereka. Liu Feng paham, jadi dia pun memberikan sesuatu kepada Sinan. Yang mana itu adalah buah ilahi yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Bahkan Sinan bisa pulih kesedia kala ketika memakan buah tersebut. Zuko yang tidak membawa apa-apa berencana untuk menghabisi Oyangba, karena seharusnya ia adalah musuh mereka. Di sini Oyangba meminta untuk diampuni, akan tetapi semua itu sudah terlambat. Pasalnya Zuko menghabisi Oyangba hanya dalam 1 kali serangan saja. 的灵果，可助你恢复如初。那这给阎王解释吧。 Bagi Tetua San, Oyangba sangatlah pantas mendapatkan hal itu akibat perbuatannya selama ini. Nah, secara tiba-tiba Tang Xian pun bersujud kepada Xingnan dan meminta bantuan kepadanya agar bisa menyelamatkan saudara perempuannya. Melihat hal itu membuat para tuan suci menjadi begitu sedih karena mengingat kenangan masa lalu mereka. Sinan memintanya untuk tidak bersujud di depannya, karena bagaimanapun Tang Xian sudah menyelamatkan dirinya. Jadi ia tidaklah pantas berbuat seperti itu. Selain itu, jika ia membutuhkan bantuan, maka Sinan akan melakukan apapun untuk bisa membantunya. Ia tidak akan pernah menolak permintaannya itu. Sinan bahkan berjanji. Ia pun meminta untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dulu Tang Xian dan juga ketiga tuan suci ini telah diajari oleh Master Suci Xinglong. Tang Xian sangatlah beruntung karena mendapatkan kesempatan memasuki lautan Nether untuk merebutkan harta karun. Ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dalam 1 abad. 8 penguasa besar Tanah Suci harus berhadapan pada hari 9 bintang. Mereka pergi ke sana untuk bisa membuka pintu masuk menuju lautan Nether. Tapi pada hari itu, putri angkat dari Tuan Suci, yakni adik junior mereka, telah ikut melakukan perjalanan bersama mereka.
namun sesuatu malah terjadi kepadanya. Inilah yang selama ini mereka sesali. Mereka berempat pun berjanji untuk membawanya pulang bersama. Namun hal itu tidaklah semudah yang mereka kira. Jadi selama itu junior mereka telah berada di Lautan Nether dalam waktu yang sangat lama. Lautan Nether merupakan salah satu dari 10 tempat terlarang. Namun mereka tunduk pada peraturan surgawi. Jadi hanya bisa masuk sekali selama seumur hidup. Berhubung mereka tidak bisa masuk ke sana, maka para Tan Suci pun mulai melakukan pencarian kepada bakat yang hebat agar bisa membantu mereka membawa kembali saudara perempuan mereka. 或许就不会阴差阳错，没有一天不再后悔那。境地之一，所以我们一直在广寻天才。 Seharusnya junior mereka masihlah memiliki potongan giok yang terhubung dengan potongan giok mereka. Selama giok ini masih menyala, maka kondisinya masihlah baik-baik saja. Tang Xian sekali lagi menanyakan keputusan Xingnan, karena bagaimanapun itu adalah tempat yang berbahaya. Walaupun begitu, Xingnan akan tetap membantunya. Mendengar perkataannya membuat Miao Miao senang karena meskipun Lautan Nether berbahaya, tapi di sana terdapat begitu banyak harta karun. Jadi Miao Miao akan ikut bersamanya. Tidak hanya dia saja, namun Rong Benzong juga akan ikut bersamanya. Karena selama Miao Miao ikut, maka dia juga akan ikut. Xingnan meminta Tang Xian untuk tidak perlu khawatir, karena dua rekannya itu sangatlah hebat. Jadi Xingnan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk bisa menyelamatkan junior mereka. Keputusannya membuat hati Tang Xian menjadi begitu lega. Sebelum bintang 9 muncul, mereka masihlah memiliki waktu 1 tahun. Jadi selama waktu itu, Tang Xian mempersilahkan Xingnan untuk mengikuti para Tuan Suci demi bisa meningkatkan kekuatannya. Tang Xian juga memberikan sebuah token kepada Xingnan. Jadi jika dia menggosoknya, maka tidak peduli Xingnan ada di mana, Tang Xian akan datang untuk membantunya. 幽冥之海遍地是。区区幽冥之海，在此之前，你可前后前去助你。 Nah, sesaat kemudian Xiao Qianzu telah bangun dari pingsannya. Sepertinya pil yang diberikan Tang Xian sangatlah hebat. Xiao Long menjadi begitu senang karena kondisi kakaknya baik-baik saja. Berhubung Xiao Qianzu sangatlah menarik perhatiannya, jadi Tang Xian sendiri akan mengajarinya sebagai murid pribadi. Apa yang dia katakan membuat semua orang di sana terkejut, karena bagaimanapun Tang Xian adalah mantan ketua sekte. Tentu saja Xiao Qianzu menerima hal itu dan langsung memberikan hormat kepadanya. Berhubung Tang Xian sudah menemukan penerusnya, maka Xinglong memintanya untuk kembali bersama mereka. Dia yakin guru mereka telah memberikan ampunan kepadanya. Namun bagi Tang Xian, dia masihlah belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Sebelum junior mereka diselamatkan, maka dia tidak akan pernah kembali ke Tanah Suci. Tetua San pun menanyakan apa rencana selanjutnya dari Tang Xian, yang mana dia itu akan tetap berada di sekte Xuanling, karena ia sadar betul kalau sekarang sekte dalam kondisi kacau, jadi dia harus membangun ulang. Keputusannya dipahami oleh para juniornya, jadi Xinlong mengajak Xingnan untuk pergi bersamanya dulu. Tentu Miao Miao dan juga Rong Benzong juga akan ikut pergi. 唐前辈， 宗门遭受如此悲， 秦南，朋友也能一起来。 Tang Suci mengajak Xingnan untuk pergi bersama mereka ke Tanah Suci Xinglong. Tentu kedua temannya juga akan ikut pergi bersamanya. Liu Feng dan dirinya berjanji akan selalu melindungi Xingnan. Liu Feng membenarkan hal tersebut. Terlebih lagi mereka dengan tetua Tang Xian adalah teman baik. Akan tetapi Zuko memintanya untuk ikut pergi bersama dirinya saja ke Tanah Suci Sujaku. Dia berjanji akan memberikan begitu banyak sumber daya yang diinginkan oleh Xingnan. Tawaran yang diberikan oleh mereka memang sangatlah menggiurkan. Tapi sebelum melakukan perjalanan, Xingnan ingin berpamitan dulu dengan teman-temannya. Selepas itu barulah dia akan pergi bersama mereka. Para Tan Suci akan menunggu Xingnan. Terlebih lagi mereka masih memiliki banyak waktu. Masing-masing dari mereka pun memberikan token keluarganya kepada Xingnan. Dengan token ini maka Xingnan dan yang lainnya tidak perlu melakukan pemeriksaan apapun. Dan itu bisa langsung menghadiri upacara penyambutan di Tanah Suci. 多谢3位前辈，我们尊重你的决定。我会自行出发前往圣地。这3块令牌。 Setelah memberitahu semuanya kepada Xingnan, mereka pun berencana untuk kembali pulang. Dan tidak lupa mereka mengingatkan kepada Zuko untuk tidak memaksa Xingnan. Dan biarkan saja ia membuat keputusan. Karena Xingnan pasti tahu di manakah yang
karena Sinan pasti tahu yang mana baik untuk dirinya. Mereka pun mulai berpamitan kepada Sinan dan pergi dari tempat ini. Setelah semua itu, Tang Xiang pun memberitahu semua orang di sekte Xuanling kalau dia akan kembali memimpin sekte sebab Ouyang Ba telah melakukan pemberontakan dan dipenuhi oleh kejahatan. Jadi atas semua perbuatannya, Ouyang Ba sudah dihabisi oleh 3 master sekte utama. Tidak hanya itu saja, 3 pemimpin sekte besar juga sudah dia habisi karena telah berani membantu Ouyang Ba. Dan begini maka 4 sekte besar akan berada di bawah perintah tetua Tang Xiang. Xiano berpindah kepada Bai Heng yang tengah menggali lubang penyelamatan. Namun setelah mendengar perkataan tetua Tang Xiang, semua usahanya telah sia-sia. Setelah semua itu, beberapa waktu pun telah berlalu. Sinan dan penampilan barunya berencana untuk menemui Xiao Qiansu. Sinan dengan penampilan barunya berencana untuk menemui Xiao Qiansu. Meskipun ia sudah sembuh, namun ada beberapa bagian di tubuhnya yang masih belum pulih. Jadi Sinan datang untuk memberikan buah spiritual yang diberikan oleh Feng Zhu dari Tanah Suci. Bahkan Sinan sudah menjadi lebih kuat dengan buah ini. Jadi dia pun meminta Xiao Qiansu untuk segera memakannya. Xiao Qiansu sudah diberitahu oleh Tetua San kalau Sinan akan segera pergi ke Tanah Suci. Ia mengingatkan Sinan untuk tidak hanya mengandalkan dukungan dari para master saja. Sinan juga paham, jadi dia tidak akan menyombongkan semua itu. Xiao Qiansu berharap Sinan bisa mendengarkan nasihat orang lain. Ia juga ingin memberitahu satu hal kepada Sinan, kalau awalnya dia nisaplah haus darah karena mau menjadi pemimpin keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah keturunan langsung dari keluarga terkenal di Xiaoyu. Bahkan sejak kecil mereka bisa berlatih di Tanah Suci. Namun Qiansu memilih untuk pergi karena dia menganggap bakatnya tidaklah begitu bagus. Bahkan akibat luka yang dia terima telah membuat garis keturunan Xianwu langsung memburuk dan berusaha untuk diobati oleh Tang Xiang. Jika perjalanan Sinan saatlah lancar, maka mungkin saja mereka bisa bertemu kembali di puncak. Sinan paham dan akan selalu mengingat perkataannya. 因为我自认天赋也不将来，或许我们能你去了圣地，消失在夏雨是名门望族。 Sebelum melakukan perjalanan, tentu Sinan datang ke tempat teman-temannya yang saat ini mereka tengah berpesta. Miao Miao memberitahu kalau hari ini ada gunung es hijau yang disimpan di ruangan bawah tanah. Tapi Rong Bezong memberitahu kalau itu disebut sebagai Bingxian. Miao Miao juga tahu namanya. Tindakan mereka membuat teman-temannya merasa begitu senang. Berhubung Sinan di sini, jadi Xiaoleng menanyakan apakah dia itu sudah berbicara dengan kakaknya. Namun Sinan tidaklah mau membahas hal tersebut. Cuyo meminta Sinan untuk tidak bermalas-malasan di Tanah Suci karena itu adalah peluang yang sangat besar. Wang Long juga memberikan selamat kepada Sinan. Ia sama sekali tidaklah menduga. Dulu Sinan berada di bawahnya, namun kini dia sudah menjadi sangat kuat dan akan pergi ke Tanah Suci untuk berlatih. Jadi Huang Long berjanji akan kembali mengajak Sinan minum di masa depan nanti. Sinan merasa senang bisa bertemu dan berteman dengan mereka. Malam ini dia tidak akan membiarkan mereka pulang sebelum mabuk. Mereka semua pun mulai acara minum-minum. Dan tidak terasa hari sudah malam. Terlihat kalau semua orang sudah teler. Bahkan Miao Miao yang kuat minum juga sampai mabuk. Begitu pula dengan Rong Benzong yang selalu mengingatkan Miao Miao kalau gunung hijau itu adalah Gunung Qilian. 小男子，你可算来，山脚脚青云山。还怎么找你喝酒啊？再来一瓶。 Untuk Sinan sendiri sedang menikmati kebersamaan mereka, karena besok mungkin dia sudah pergi. Xiano berpindah ke sebuah tempat yang merupakan aula penukaran. Sinan pun datang ketika orang-orang itu sedang sibuk. Tujuan Sinan kemari adalah menukarkan uangnya ke beberapa ramuan. Akan tetapi permintaan itu ditolak karena mereka sedang begitu sibuk. Bahkan beberapa kali pun Sinan memohon permintaannya tetap ditolak. Sampai akhirnya ketua ini baru menyadari kalau tamunya adalah Sinan. Jadi dia pun segera meminta maaf. Nah, kini Sinan pun dilayani dengan begitu baik. Sepertinya mereka sudah tahu kalau Sinan merupakan orang yang begitu dekat dengan Tang Xiang, pemimpin sekte Xuanling. Selain itu mereka masihlah belum sempat untuk pergi ke sana. Pria ini adalah wakil manajer toko Hibao Dian. Jadi apapun yang diinginkan oleh Sinan akan mereka urus.
Tujuan Sinan kemari adalah untuk menukarkan 500.000 pil Suantian. Permintaannya membuat mereka terkejut karena itu sangatlah banyak. Terlebih lagi, Sinan menginginkan semuanya dalam satu malam saja. Sinan mengingatkan kalau berdasarkan aturan sekte, seharusnya permintaannya itu dapat dipenuhi. Para pemilik toko paham dan tidak mungkin mereka menolak permintaan dari murid Tang Xiang. Jadi mereka pun berencana untuk memberikan diskon sebanyak 60%. Akan tetapi, Sinan merasa itu masihlah belum cukup. Alhasil itu pun membuat mereka terkejut. 店主误会了，你们确定？ 还真是狮子大开口啊！ Akan tetapi, Sinan hanya bercanda saja, sebab dia akan membeli sendiri pil tersebut. Sinan pun mengeluarkan kristal yang sebelumnya telah dia dapatkan. Mereka begitu terkejut karena ini sudah lebih daripada cukup. Nah, selain itu, Sinan juga meminta mereka untuk mengikuti apa yang telah dia tuliskan. Dan sisa uangnya akan dia berikan untuk pembangunan ulang sekte. Sinan pun pergi dan episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 备长魂丹药。 替我们向唐宗主问好啊！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.